Ya, silakan. Katanya antum nih. Mana ya? Hah? Apaan? Apaan? Bismillah. Ayo, Oh, Ustaz Heru, Ustaz Assalamualaikum Rizky. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Yang terhormat Pak dosen Isno dan para teman-teman dari kelas X2. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan keberkahan dan kelancaran di setiap langkah-langkahnya. Amin, ya Segala rabbal puji bagi Allah alamin. Subhanahu wa taala yang mana atas nikmat dari Allah Subhanahu wa taala kita dimudahkan berkumpul di kelas ini untuk melaksanakan thalabul ilmi. Baik ayyuhal ikhwah wal akhwat azanillahu wa iyyakum ajmain. Tidak lama-lama karena kan hari ini kayaknya lebih maraton ya karena kelompok 3, 4 dan 5 kemungkinan. Baik, insyaallah untuk materi presentasi insyaallah akan disampaikan oleh Akhuna Al Ustadz pada beliau. Waktu dan tempat saya silakan. Jangan waktu dan tempat yang dipersilahkan, orangnya, waktu dan Baik, tempatnya. Baik, Terima kasih MC-nya nih, sebelumnya Pak Heru. terima kasih Mangga langsung banyak ke Ustaz jazakallahu Dimas. khairan Pak Dokter sebagai pembimbing kami, Pak Misno MPD. Insya Allah kami pada kesempatan sore yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala akan Ini memaparkan bisa ke hasil. kamera nggak? Pandangan matanya ke kamera gitu. Biar kayak ngeliatin, jangan kayak lagi ini gitu. Bisa nggak gitu? Bisa, Atau sambil ngeliatin bisa, ini Sat. kali ya, tulisan layar ya? Iya, Sat. PowerPoint-nya, Sat. Iya, PowerPoint-nya. Iya, nggak apa-apa sih lah. Tapi nanti kalau besok kelihatan gitu, jadi kayak ngeliat ke wadah gitu, ke atas gitu. Ya, silakan. Insya Allah pada kesempatan sore yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala kami mengambil materi yang sebagaimana hasil diskusi kami, yaitu pengembangan kurikulum PAI berbasis tahfidzul Quran sebagai penguat karakter Qurani di Ma'had Imam Syafi'i. Ya, lanjut, Presentasi ini silakan. akan mengupas Silakan. tuntas pengembangan kurikulum pendidikan agama Islam yang berfokus pada tahfidzul Quran di Ma'had Imam Syafi'i yang sebagaimana tujuannya adalah untuk memperkuat karakter Qurani siswa, membentuk generasi yang tidak hanya akan tetapi juga mengamalkan nilai-nilai dalam kehidupan sehari. Selanjutnya, kurikulum global dan konsep nasional sebuah kesamaan visi. Konsep kurikulum baik secara global maupun nasional memiliki kesamaan fundamental dalam tujuan untuk membentuk individu yang berkarakter dan berilmu. Dalam konteks Islam, sudah terdapat kurikulum tersendiri ya, sebagaimana tercermin dalam nilai-nilai luhur Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 177. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walakinnal birra man amana billahi wal yaumil akhir wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin wa atal mala ala hubbihi qurba wal yatama wal masakin wa banas sabil was-sa'ilina wa fir riqab wa aqama salata wa ata zakah wal mufuna bi ahdihim idza ahadu was-sabirina fil ba'sa'i wad dharra'i wa hinal ba's ulaika alladzina sadaqu wa ulaika humul muttaqun. Sebagaimana artinya kebajikan itu bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan barat. Melainkan kebajikan itu ialah kebajikan orang yang beriman kepada Allah pada hari akhir, malaikat-malaikat, kitab suci, dan nabi-nabi memberikan harta yang dicintainya kepada kerabat, anak yatim, orang miskin, musafir, peminta-minta, dan memerdekakan hamba sahaya, melaksanakan sholat, menunaikan zakat, menepati janji apabila berjanji,
sabar dalam kemenangan dan pada masa peperangan. Mereka itulah orang-orang yang benar dan mereka itulah orang-orang yang bertakwa. Sebagaimana Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 177. Sebagaimana di situ menjelaskan beberapa nilai aspek kurikulum, yaitu yang pertama merupakan salah satu kandungannya adalah akidah ataupun ya bisa dikatakan mempelajari keimanan. Keimanan kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, dan sebagainya. Dan yang kedua, di situ menjelaskan tentang aspek beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti melaksanakan sholat, membayar zakat. Kemudian di situ menjelaskan tentang bermuamalah, berbuat baik kepada kerabat, orang tua, anak yatim, orang miskin, musafir, serta memohonkan bagi orang lain. Lalu menepati janji, yang merupakan salah satu penerapan amanah, yaitu berupa bertanggung jawab. Dan terakhir adalah kesabaran dan perjuangan, serta mengajarkan ketabahan dalam kesulitan, berjihad, berjuang di jalan Allah, salah satunya yang sebagaimana kita ketahui belajar pada kesempatan sore kali ini. Bisa dilanjut. Definisi kurikulum menurut Undang-Undang Pendidikan Nasional. Menurut pasal 1 ayat 19 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional, kurikulum didefinisikan sebagai seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan yang terdiri dari isi, bahan pelajaran, serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidik tertentu. Definisi ini menegaskan bahwa kurikulum adalah sebuah kerangka kerja yang terstruktur dan sistematis, membimbing seluruh proses pendidikan secara umum. Struktur kurikulum mencapai 4 komponen utama yang saling terkait dan mendukung. Struktur kurikulum ataupun di sini kami jelaskan yaitu memiliki 4 komponen kunci. Pak Rizky, ya. Yang pertama adalah tujuan. Tujuan merupakan harapan atau arahan yang akan dicapai berdasarkan rencana yang telah disusun. Proses pembelajaran hendaknya mengacu pada tujuan nasional, tujuan institusional, tujuan kurikuler, dan tujuan instruksional. Lalu yang kedua adalah isi materi. Mencakup pengetahuan, keterampilan, dan nilai-nilai yang akan diajarkan. Lalu di situ yang ketiga adalah proses, metode, dan strategi pembelajaran yang digunakan untuk menyampaikan materi. Yang terakhir adalah penilaian terhadap pencapaian tujuan dan efektivitas seluruh komponen kurikulum. Pak Rizky, bisa dilanjut selanjutnya. Lalu visi dan misi kurikulum tahfidzul Quran Ma'had Imam Asy-Syafi'i adalah dalam pengembangan kurikulum tahfidz berkarakter kuat pada cita-cita mulia untuk melahirkan generasi Qurani yang unggul, berakhlak, dan berkontribusi pada kemajuan peradaban Islam. Visinya di sini menjelaskan menjadi lembaga tahfidz terbaik dalam mencetak generasi Qurani untuk kemajuan peradaban Islam. Adapun misinya sendiri, aplikasi nilai-nilai Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari. Lalu setahun menghafal dan itqon sebanyak kurang lebih 3 juz. Kemudian 3 tahun menghafal dan itqon 10 juz. Lalu 6 tahun menghafal dan itqon 30 juz. Ini merupakan salah satu program lanjutan dari sekolah menengah pertama beralih kepada sekolah menengah akhir. Adapun isi
mendalam tentang Al-Quran dari berbagai aspek. Yang pertama adalah tahsin, mempelajari dasar tentang kaidah membaca Al-Quran dengan benar. Lalu terjemah Al-Quran, yaitu memahami makna harfiah ayat-ayat suci Al-Quran. Lalu tafsir Al-Quran. Studi ini untuk memperdalam tentang penjelasan dan interpretasi ayat-ayat Al-Quran. Lalu kata dasar Al-Quran, mempelajari akar kata untuk memahami makna secara fundamental. Lalu ma'ani Quran, menggali makna-makna tersirat dan kontekstual dalam Al-Quran. Lalu adalah yang terakhir, tahfidul Quran, proses menghafal Al-Quran secara bertahap dan berkesinambungan. Bukan hanya dituntut untuk menghafal, juga siswa dituntut dalam merojaahnya, ya, sebagaimana yang target visi tadi, sebagaimana yang tadi misi yang sudah dipaparkan, yaitu dalam 1 tahun mereka sudah memiliki hafalan sebanyak 3 juz beserta itkon dari hafalannya yang sudah dihafal tadi. Lalu proses pembelajaran mendorong interaksi dan motivasi. Proses pembelajaran dalam kurikulum tahfidz tidak hanya berfokus pada penyampaian materi, tetapi juga pada pembentukan karakter dan motivasi siswa. Pendekatan interaktif dan dukungan berkelanjut menjadi kunci keberhasilan. Itu yang pertama, menilik kegiatan, yaitu dengan mengobservasi dan pemahaman mendalam terhadap kegiatan belajar siswa untuk mengidentifikasi kedudukan dan tantangan itu sendiri. Lalu pengarahan, memberikan panduan dan arahan yang jelas pada siswa dalam proses hafalan dan pemahaman. Terkadang siswa di sini mereka itu bingung cara menghafalnya bagaimana, cara memahaminya bagaimana, dan di situ kita pun hadir untuk memberikan sebuah gambaran bahwasanya begini loh cara menghafal dengan secara bertahap. Yang pertama kita baca terlebih dahulu, lalu sebanyak 20 kali, kemudian bisa menghafal, dan juga diusahakan dibaca artinya agar untuk mempermudah dalam proses menghafal tersebut. Lalu motivasi, membangun semangat dan keyakinan siswa melalui dukungan positif dan penghargaan atas setiap pencapaian. Dan di situ juga kita dituntut untuk menjadi seorang pendidik, bukan hanya pengajar. Sebagaimana Pak Dokter tadi menjelaskan, ketika kita memberikan sebuah pelajaran, bukan hanya menjadi seorang pendidik, melainkan di situ mengajarkan kita juga menjadi pengajar. Di situ kita dituntut bukan hanya sebagai pengajar, melainkan kita juga di situ dituntut lebih sebagai menjadi orang pendidik, agar menjadi siswa itu tidak menjadi patung. Lalu evaluasi komprehensif, yaitu pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Evaluasi kurikulum tahfidz di Imam Syafi'i mencakup 3 aspek penting: kognitif, pengetahuan, psikomotorik, keterampilan, dan efektif. Pendekatan ini memastikan bahwa siswa tidak hanya menguasai materi, tetapi juga mampu mengaplikasikan dalam kehidupan nyata. Kognitif ini salah satunya seperti menganalisis ma'ani Quran, menganalisis arti dari Al-Quran, menganalisis tafsir Al-Quran. Lalu psikomotorik, salah satunya uji kemampuan bacaan yang standar sesuai ketentuan tajwid dan makharijul huruf. Lalu ujian tahfidz per juz dalam setiap tahapnya. Kemudian mampu melakukan tasmi beberapa juz dalam 1 kali duduk. Efektif sikap ataupun akhlak, mampu menerapkan kandungan Al-Quran dalam keseharian seperti kejujuran, kesabaran, dan empati.
Yang terakhir adalah program pengembangan dan implementasi berkelanjutan. Untuk memastikan berkelanjutan dan kualitas kurikulum tahfidz Ma'had Imam Syafi'i memiliki program pengembangan dan implementasi yang terstruktur, meliputi verifikasi capaian siswa, penyusunan modul, peningkatan mutu pengajar, dan pembentukan budaya. Verifikasi capaian siswa ataupun SPMB memastikan standar kualitas hafalan dan pemahaman Al-Quran melalui sistem seleksi masuk pesantren yang ketat dan struktur. Lalu penyusunan modul tahfidz, mengembangkan modul pembelajaran yang inovatif dan efektif, disesuaikan dengan tingkat kemampuan siswa dan target hafalan itu tersendiri. Lalu peningkatan mutu pengajar, melaksanakan pelatihan ataupun workshop berkelanjutan untuk meningkatkan kompetensi guru dalam metode pengajaran tahfidz dan karakter Qur'ani. Yang terakhir adalah budaya sekolah Islam ataupun Islamic kultur, menciptakan lingkungan sekolah yang mendukung pembiasaan nilai-nilai Islam, menjadikan PAI sebagai bagian tak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari dari siswa itu tersendiri. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Bisa saya kembalikan kepada moderator Pak Heru. Alhamdulillah, terima kasih kepada akhuna Al-Ustadz Dimas atas penyampaian materinya. Insya Allah Pak, untuk yang selanjutnya kita akan masuk ke pembahasan atau sanggahan ataupun masukan dari Pak dosen. Silakan untuk Pak dosen, mungkin ada masukan atau ada catatan dari presentasi yang dari kelompok kami. Baik, terima kasih Ustadz Heru Pramoko, luar biasa ya. Dan juga Ustadz Dimas. Tadi presentasinya sendiri atau dengan Ustadz Rizky ya? Pesan sendiri terus ya? Iya, biar gak kagok katanya. Sekalian ya, berarti nanti Ustadz Rizky bagian nanya berarti ini ya. Ya, mungkin bisa Lain bagi lebih dua jawab. nih. Baik, terima kasih Ustadz Heru, Bagi Ustadz tugas, Dimas, Ustadz Ustaz. Rizky ya. Masukan saya dua ya. Pertama ini kayaknya ininya Pak Ustadz Rizky luar biasa, sudah cukup bagus ya. Dan cukup bagus dari sisi tampilannya, walaupun kontras sih, memang dia biasa kan istilahnya itu apa dari sisi gradasi warnanya memang sudah disesuaikan gitu ya. Hanya memang di halaman satu itu dia kurang kurang menarik gitu ya. Jadi saran saya lebih bagus yang di halaman satu itu dia dimasukkan di halaman yang kedua, dan halaman kedua itu yang di deskripsinya itu jangan itu sangat khas Gama banget ya, khas Gama sehingga kemudian apa ya nggak penting sebenarnya, artinya itu tidak perlu tertulis gitu ya, tapi dia dijelaskan secara lisan ya. Jadi presentasi ini akan mengupas tuntas gitu, itu udah nggak usah, itu memang khasnya Gama memang seperti itu gitu ya. Tapi di sini diganti dengan ya kelompoknya gitu, kemudian mungkin dosen pengampunya kalau perlu gitu ya. Kalau perlu lagi lebih bagus sebenarnya ada logo sifanya misalnya ya. Itu yang pertama tuh ya. Kemudian yang keduanya ya ini gambar sekolahan kan, ini kayak ya gambar sekolahan ya. Nah, jadi bisa mewakili lah. Cuman nanti yang berikutnya itu biar agak bagus itu yang logo gamanya itu sebaiknya ditutup gitu ya, biar agak sedikit variasi, biar nggak terlalu kelihatan banget lah gitu ya. Biasanya kalau saya itu gambarnya dikesampingkan gitu ya. Lihat kan beberapa. Kalau saya tadi nggak pakai gambar, tadi saya pakai yang manus, itu juga cukup bagus walaupun tetap sih harus ada variasinya gitu ya. Nah, ini yang di slide pertama ini ya. Nah, termasuk saya juga jadi lebih bagus karena ini juga apa di Ma'had Imam Syafi'i ya, next itu nggak kapan-kapan aja lah gitu ya, atau di next time gitu. Jadi harus ada foto Imam Syafi'inya gitu. Jadi yang gambarnya lebih bagus diganti aja dengan foto Mahat Imam Syafi'i gitu kan ya. Atau mungkin malah foto dari presenternya nggak apa-apa, malah kali biar kelihatan gitu. Kan guru di sana gitu ya. Oke, ya jadi ini yang ini diganti saja, yang presentasi ini tuh dihapus. Kemudian di slide yang ketiga kita lihat ini sebenarnya cukup bagus ya. Cuman saran saya
eh, ini cukup kita letakkan ayat Al-Quran dan terjemahannya saja, yang bagian atasnya itu diingat-ingat saja gitu ya. Jadi itu nanti biasa di catatan lain untuk disampaikan oleh pemateri atau oleh presenternya gitu ya. Kurikulum global dan konsep nasional sebuah kesamaan visi ya. Bolehlah gitu. Cuman agak terlalu umum ya, terlalu panjang gitu. Jadi agak nggak enak kalau mau dibikin dua baris sebenarnya nggak apa-apa juga tuh ya. Jadi sebuah kesamaan visi itu dikebawahkan gitu ya. Nah ini definisi kesamaan visi juga mungkin perlu dilihat kembali sebenarnya itu ya. Jadi apakah betul antara nasional ya global, apalagi kita bisa kan kurikulum global. Ini yang dimaksud global itu apa nih? Nah, kita langsung nanya nih pertanyaan pertama ke Ustaz Rizky nih ya. Kurikulum global yang dimaksud itu apakah Islam atau global dunia ya. Konsep nasionalnya itu kalau di itu bukan konsep karena sudah terundangkan ya, sehingga dia bukan konsep lagi tapi sudah nasional. Jadi nggak sampai konsep lagi. Ini kan sudah ada ini kan. Nah, gitu ya. Itu paling pertama kali globalnya. Oke ya, nggak apa-apa. Nah, itu tadi ini terlalu ini jadi apa ininya kurang apa sih ya, yang kata-kata Al-Qur'annya cukup itu saya dengan terjemahan. Next slide, slide berikutnya. Nggak apa-apa, slide berikutnya. Ini juga bagusnya itu yaudah definisi kurikulum aja gitu ya, definisi kurikulum, kemudian undang-undangnya itu diletakkan di bawah dalam kurung saja, jadi nggak usah ada pengulangan lagi menurut pasal 1 ayat 11 undang-undang langsung aja dari seperangkat rencana gitu ya sampai kepada tertentu, baru dalam kurung itu adalah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 20 tentang Sisdiknas. Nah, gitu. Jadi dia lebih simpel ya, karena diusahakan itu jangan sampai satu halaman itu lebih dari 10 ya. Tadi yang punya saya juga agak kurang bagus, terlalu kecil gitu ya. Oke, ya undang-undang tadi gambarnya undang-undang soalnya ada buku gitu agak bagus juga tuh ya. Oke, kemudian next slide, slide berikutnya ini juga khas sini khas apa Gama ya. Yang di atasnya slide sebelumnya lagi. Slide yang nomor 5, slide Lima. 5. Oke, ini sebenarnya cukup bagus ya. Ini memang Stargama, cuman yang kalau saya itu biasanya yang di nomor atas struktur kurikulum ini efektif itu dihapus aja gitu. Jadi kita fokus di gambarnya. Bahkan kalau bisa itu nggak usah pakai menentukan arah itu nggak usah gitu ya. Kalau bisa gitu ya. Jadi langsung aja tujuan, isi, proses, evaluasi. Cuma kan memang presenter itu perlu menjelaskan gitu ya, menjelaskan. Jadi yang penting ini aja dulu dihapus saja lah gitu ya. Kemudian juga 4 komponen kunci yang nggak usah disebutkan. Ini kan udah tahu 4 gitu, yang nggak usah dituliskan. 4 lagi kan udah kelihatan nih gitu ya. Terus bagusnya lagi tujuan, isi, proses, evaluasi itu di bold, kalau perlu dikasih warna yang berbeda gitu ya, dikasih warna yang berbeda. Nah, merah gitu kan. Nah, itu kan bagus tuh di bold merah. Kalau perlu capital semua juga jadi biar agak kelihatan. Cuman kalau merah itu dia tidak ini ya, sinkron dengan background sehingga agak 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 apa ya? Di mata itu kurang, kecuali mungkin diboldkan. Coba diboldkan Ustaz Rizky. Di bold yang tujuan gitu. Kalau yang 4 itu kan agak bagus tuh. Di bold masih bisa kelihatan nggak? Masih iya di bold harusnya gitu. Kalau enggak bagus di mata, nggak enak gitu, nggak enak dilihat gitu ya. Oke, next slide, slide berikutnya. Slide berikutnya, ah, ini juga ini gambarnya orang orang mana ini ya? Ini orang Imam Syafi'i kali ya, begini-begini ya. Oh, ngambil dari itu ya. Nah, diusahakan ini karena apalagi ini udah ke Imam Syafi'inya, gambar lah fotonya gitu, gentengnya atau apanya gitu kan ya. Oke, itu secara keseluruhan nanti tinggal diperbaiki aja. Coba dipercepat 4 slide lagi kan ya. Nah, ini isi materi. Ini nanti ini udah bagus, nggak apa-apa seperti ini. Cuman ini memang kadang biar agak sedikit gamanya itu dihilangkan lah gitu ya. Nah, yang 8 itu saran saya gambarnya itu taruh di ke bawah aja gitu. Yang gambar atas itu dikebawahkan, coba kebawahkan, terus ke bawah. Nggak apa-apa, tes aja. Heeh. Nah, cari yang backgroundnya itu biar nutupin ini sebenarnya gitu. Kan sama-sama juga kan, mau di atas mau di bawah kan ininya nggak ada. Apa kepala sama badannya kan nggak ada juga, sama aja kan gitu. Jadi maksudnya biar agak enak gitu. Cuma sebenarnya tadi itu kalau saya itu selalu diletakkan di bawah kan nutupin made with gamma itu sebenarnya tuh. Ya sebenarnya nggak apa-apa juga gitu. Cuman kan kayaknya kan kita banyak modifikasi gitu ya. Oke, itu terus terakhir yang dari sisi presentasinya itu, nah ini rapat banget ya, rapat banget dan itu dia kurang geser ke atas tadi ada
tulisannya yang penyusunan modul tafsir itu kecil gitu, yang ini agak besar gitu. Jadi ini yang pakai kacamata Satrisky tambah tebel nih kayaknya nih kalau baca mengembangkan modul pembelajaran yang inovatif dan efektif, gitu ya. Oke, itu dari sisi performance ya untuk slide-nya. Berikutnya kita lihat dari sisi kontennya. Menarik nih sebenarnya nih ya. Saya teringat dengan mungkin sudah sering dengar namanya itu taksonomi Bloom ya. Taksonomi Bloom. Ustadz Heru, saya mau tanya nih, kan Ustadz Heru grupnya juga, kelompoknya juga kan ya. Ya, Oke, Ustaz. tapi ke Ustadz Rizky dulu tadi ya, atau berdua-duanya lah. Ya. Ustadz Heru dulu. Coba untuk taksonomi Bloom dalam pembelajaran sebutkan dua saja. Taksonomi Bloom itu jadi ketika belajar di level TK itu seperti apa, di SD itu seperti apa, di SMP seperti apa gitu ya. Karena tadi ada kata-kata yang tadi istilahnya menggunakan kata-kata menganalisis. Rizky coba lihat yang tadi menganalisis. Keren banget kan ya, bukan hanya menganalisis tadi itu. Di bawah dia hampir dia pas di kurikulum divisi. Ini sebenarnya, ini keren banget. Ini nih, menganalisis, apa, ini nih, yang tadi. Ini juga ada rapat-rapat itu ya. Oh tadi, ada tadi ya. Nah, yang menganalisis tadi, yang ke atas, itu biarin aja lah, nggak apa-apa. Itu udah lewat ya. Yang coba yang di kurikulum, atasnya lagi, oh di bawahnya lagi, di bawah, enggak. Di bawah. Di bawah, yang, Slide ini, 9. oke. Ya, ini betul ya. Yang ke-9 ini lihat. Ini saya bilang tinggi banget ya. Ini tingkat apa sih, Saudara? Tingkat SMP, Ustaz. Iya, SMP. Jadi harus dipastikan kalau kita merujuk ke taksonominya Bloom, mulai dari remember, ya remember, Ya, remember itu berarti apa? Ya ingat mengingat kembali gitu kan ya. Kemudian juga to understand gitu ya, understanding. menganalisis ini level S2 gitu ya. Sedangkan S1 saja dia baru mendeskripsikan ya. Kalau mau SMP, SMA ke mendeskripsikan oke lah ya. Jadi dia sebenarnya lebih ke arah memahami ya. Artinya itu sebenarnya menjelaskan tentang ma'anil Quran itu sebenarnya sudah cukup gitu ya. Jadi bahasa mungkin bahasa kalau lebih agak sedikit umum ya memahami aja. Ya, bukan Ya, menganalisis. Kalau menganalisis kayaknya terlalu dalam ya, terlalu dalam. Oke, ya itu tadi yang saya kepikiran. Kemudian ini menarik kalau kita bicara tentang kita lihat di visinya, kita divisinya ya, visi dari Mahat ini ya. Jadi kalau kita berarti fokusnya itu adalah mencetak generasi Qurani ya. Nah, berarti harus ada indikator dari ya generasi Qurani itu apa ya. Nah, saya mau tanya nih berarti nih, tapi pertanyaan itu jangan global. Jadi secara keseluruhan materi di presentasi ini dia ya lumayan lah ya, 65 75 lah nilainya gitu ya. Tapi dia belum mendalam itu tadi misalnya ketika bicara tentang pendekatan, ini hampir semuanya kalau, tapi ini saya enggak, ini saya husnudon, ini Ustaz Rizky dengan Ustaz Heru tuh ada sentuhan personalnya ya, bukan hanya dari AI. Tapi di banyak AI sering sekali gitu. Kemarin juga ada sekelas dosen yang ikut konferensi juga, datar gitu ya. Datar itu maksudnya itu apa ya? Analisisnya itu kurang mendalam. Sebagai contoh saya tunjukkan aja lah ya. Coba di slide berikutnya. Terus slide berikutnya. Coba Coba. bawahnya lagi. Kemudian ya yang ya ini boleh di sini kita lihat, ya yang ini boleh nih ya. Jadi misalnya apa penyusunan modul tahfidz misalnya ini kan mengembangkan modul pembelajaran inovatif dan efektif. Nah, kayak gimana inovatifnya itu apa gitu. Jadi lebih baik itu nggak usah, tidak tidak apa ya, tidak show up tapi tell up gitu. Jadi hanya menyebutkan aja ini loh inovatifnya gitu, tanpa menyebutkan inovatif kan, oh iya nih beda dengan yang lainnya gitu. Jadi ini yang saya sebut itu terlalu datar gitu. Semua orang juga bisa lah menyebutkan modul pembelajaran yang inovatif dan efektif. Nanti kita akan tanya nih modul yang inovatifnya apa sih yang ada di situ, pengembangannya gitu ya. Oke, saya kembali kita di saking banyaknya sampai ini nih. Ya, pertanyaan saya itu adalah tadi ketika bicara tentang generasi Qurani, balik lagi ke visi.
Coba kita gantian dulu deh ke Ustadz Heru dulu nih. Sebutkan tiga Ya, generasi Qurani, apa indikatornya? indikatornya adalah yang pertama adalah generasi yang di mana di setiap interaksi kehidupannya itu mengalami atau menjalankan tentang keislaman seperti dari Al-Qur'an dan hadis Ustaz. Yang kedua, generasi Qur'an ini adalah generasi yang mengikuti salafus soleh, yang mereka mengikuti generasi terbaik gitu. Yang ketiga, generasi Islami adalah generasi yang menunjukkan memberikan sesuatu kepada dirinya itu tentang Islam dan di dirinya sendiri untuk bisa mendakwakan dan untuk mengajak kepada Islam tersebut. Apa suaranya hilang? Oh, tes, tes. Tes. Mic-nya belum dihidupin, Pak. Apa? Pak, Pak Dokter. Mic-nya, Pak. Mic-nya belum dihidupin. Halo, Oh tes, tes. iya, aduh saking semangatnya banget ini sama Masya Ustadz Allah Rizky ya. nih. Oke, Ustadz Heru, tadi menarik sebenarnya gitu. Cuman tadi justru secara tekstual di sini itu kan generasi Qurani, ya bukan generasi Islam walaupun sama ya generasi Qurani ya generasi Islam. Tapi kalau kita kemudian ngomongin generasi Qurani kemudian nanti generasi Islam, jadi nanti jadi terlalu melebar malah jadinya gitu ya. Jadi tidak tidak spesifik gitu ya. Jadi coba sebutkan kembali generasi Quran itu indikatornya jadikan dua saja Pak. Jadi jangan terlalu ini juga dia harus Oh, lebih namanya itu Quran lebih ya. operasional. Kalau yang saya pernah baca, generasi Hmm. Quran itu kan generasi yang dimana di setiap kehidupannya itu mereka mengamalkan ajaran yang ada dalam Al-Quran. Nah, itu Dia berarti sering definisi tuh. mungkin ya Itu definisi. yang ke, Nah, bukan itu definisi berarti generasi Quran adalah generasi yang menjadikan Al-Quran sebagai pedoman kehidupan sehari-hari. Indikatornya apa? Eh, indikatornya. Kenapa boleh dijawab, Pak? Iya, Bantu, indikatornya. akidahnya kuat, rajin Mhm, beribadah, akhlak mhm, mulia, cinta mhm. akan pelajaran-pelajaran Al-Quran atau cinta sama Al-Qurannya lah. Wih, Kemudian luar biasa. berilmu dan berpikir kritis. Kemudian dia secara sosial Keren tuh. bertanggung. Berpikir kritisnya kayak gimana nih Ustadz Rizky nih? Saya ingin tahu nih. eh, Berpikir jadi kan kritisnya di level SMP itu kayak gimana sih? Misalnya ini kalau dia berpikir kritis, ini malaikat bener nggak sih ada gitu? Kan kritis dia tuh. ya kan Kayak gimana sih dia banyak berpikir al kritisnya? kan banyak nih Pak Mhm, di Al-Quran itu sebenarnya kalau seandainya untuk pemikiran anak-anak gitu mereka cuman bisa berpikir oh misalnya kan ada yang menjelaskan bahwasanya Allah itu duduk di singgasananya di ars gitu Pak ya dan mungkin mhm, di bayangan mereka duduknya itu ya seperti manusia. Nah, mungkin itu mereka bisa berpikir kritis bagaimana sih Allah tuh duduk gitu kan? Apakah duduknya seperti manusia gitu kan? Dengan memberikan mhm, pertanyaan-pertanyaan seperti itu kan kepada gurunya atau mencari sendiri itu kan itu udah menjadikan mereka tuh berpikir kritis gitu Pak terhadap apa yang ada di dalam Al-Quran mhm, gitu kan. mhm, Gitu Pak. mhm. Dan banyak-banyak hal lagi gitu kan. Sedangkan ada Heeh. beberapa mungkin ya beberapa ayat Al-Quran ya yang sebenarnya itu bukan bertabrakan maknanya tapi saling menguatkan. Cuman karena dia belum ada guru yang mengajarkannya ini, ya mungkin dia mempertanyakan gitu kan. Salah Mhm, satu contoh kan ada beberapa ulama yang mengatakan bahwasanya eh, anjing itu kan haram, jadi bahkan memegangnya pun nggak boleh. Tapi ada beberapa mhm, ulama yang mengatakan kalau cuman menyentuh anjing itu tidak masalah gitu kan. Nah gitu. mhm, Karena yang diharamkan oleh anjing itu kan najisnya air liurnya gitu kan, bukan mhm, menyentuhnya gitu kan. Nah, mungkin mhm, seperti itu gitu kan. Buat buat apa sehingga murid itu bisa terbuka gitu, Pak. Pikirannya itu buat berpikir lebih kayak gimana sih Islam itu gitu nggak cuma tahu Islam itu nggak boleh makan babi nggak boleh minum homer itu aja gitu kan mhm, halal mhm, haramnya aja tapi kenapa sih hewan itu haram gitu kan kenapa sih mhm.
itu najis gitu loh. Secara sains itu seperti apa gitu. Itu maksudnya yang berilmu dan berpikir kritis itu yang menurut saya Pak ya. Karena Ya, banyak betul, juga betul. anak-anak itu yang bertanya seperti itu gitu kan. Karena mereka udah masuk ke dunia sains nih Pak ya. Karena mereka Mhm, bakal berpikir, ini kok hal ini kontradiksi terhadap apa yang mereka pelajari di dunia sains mereka gitu kan. mhm, Itu kita mhm. sebagai orang-orang dewasa dan guru kita sebagai seorang guru kita harus bisa menjelaskan, oh ini loh penyebabnya, ini loh kesamaannya gitu kan. Sains itu tidak melanggar apa yang ada di Quran, tapi memperkuat apa yang ada di Quran gitu. Mungkin itu Oke, Pak, kalau menarik, menurut menurut menarik. menurut Ana Pak ya. Iya, enggak sih, udah bagus tadi. Itu memang berpikir kritis, contohnya itu seperti itu. Tapi sekarang contohnya kita lanjutkan. Jadi ternyata anak-anak itu justru malah tidak mau berpikir kritis, bahkan malas berpikir misalnya gitu ya. Nah, metode apa yang digunakan agar anak-anak itu, agar siswa itu mampu berpikir kritis? Metode apa nih? Eh, itu apa ya? Iya, Mungkin karena tadi kan lebih yang kritis iyalah, tapi ada beberapa tuh yang udahlah nggak kadang anak sekarang nggak mau mikir gitu. Gitu tadi kan pikirnya kayaknya Ustadz Rizky gitu yang luar biasa sekali, betul itu memang kritis gitu ya. Tapi yang anak-anak yang safe gitu, yang udahlah ngikutin aja, nerima aja gitu. Nah, kira-kira apa nih cara metode apa yang digunakan untuk siswa agar mereka memiliki kritis, sifat kritis, sikap kritis. Gantian kali ya. Lebih Ustadz Rizky ya, boleh atau kelompok ya kan ini tiga apa? orang kan Boleh ya. menambahkan, Pak. Ya boleh sedih Mas. Jadi siswa itu menjadikan lebih kritis dikarenakan salah satunya diadakan di situ dengan menggunakan metode diskusi sehingga timbullah pertanyaan-pertanyaan yang menjadikan siswa itu menjadi kritis. Salah satunya seperti itu, Pak. Oke, nah berarti Metode diskusi. metode diskusi ini itu kan tadi berarti masuk ke metode bagian dari kurikulum. Itu apakah tertulis di kurikulumnya Mahat Imam Syafi'i atau tidak? Kalau secara tertulis sih tidak, Pak ya. Tapi lebih ke inovatif dari pendidik itu, Ustaz. Oke, Dari berarti pengajar. nantinya pengembangannya salah satunya itu adalah ya harus tertulis gitu ya di RPP atau modul. Nah, gitu ya bahwa ketika dia membahas tentang di akidah akhlak gitu ya atau mungkin di ayat Al-Qur'an yang membahas tadi tentang misalnya sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, disitulah kemudian metode yang digunakan itu adalah diskusi kelompok gitu ya. Nah, itu dia kita masuk ke metode tuh gitu ya. Oke. Kemudian ini yang menarik ini. Ini misi dari Imam Syafi'i udah betul ya seperti ini ya, aplikasi setahun, 3 tahun gitu ya. Betul itu ya? Betul nggak itu Ustaz Dimas? Itu kok ya kayak Pak. Iya, bukan Pak, visi, betul. itu target ya. Betul nggak itu? Kayaknya kalau misi Ya itu kan kegiatan ya. Jadi Untuk misi itu adalah kurang itu hanya kegiatan. mohon Pak dosen itu hanya menambahkan aja tambahan tuh, bukan Waduh, jangan nih. misi dari Bahaya Imam nih nanti yang Syafi'i. punya Imam Syafi'i marah ini. Harus dihapus itu ya. Itu hanya target Jangan, ya, jangan. bukan termasuk misi. Iya, betul. Jadi kalau visi itu kan tujuan mimpi lah ya, tujuan harapan yang ke depan. Kalau misi itu adalah kegiatan-kegiatan yang dilakukan untuk mencapai visi itu. Ya, misalnya pembelajaran tahfidz Al-Qur'an secara misalnya itu intensif gitu ya. Oke ya, ini karena nanti dari misi itu akan ketahuan, maksudnya ketahuan itu akan tahu kita bagaimana, oh ternyata ini adalah visinya, ini misinya gitu ya. Kemudian nanti fokus kepada karena kita ke kurikulum berarti tujuannya gitu ya. Tujuan dari pembelajaran di Al-Quran itu sendiri. Judulnya kan tadi sudah jelas pengembangan kurikulum tahfidz gitu ya di Mahat Imam Syafi'i. Berarti tujuannya itu seperti apa, model pembelajarannya kita lihat. Karena kita udah tahu ya, jadi kurikulum itu kan berarti tadi ada tujuan. Tujuannya ya ini, tujuannya sebenarnya ini nih ya. Jadi menghafal 33 juz itkon, 10 juz itkon 3 tahun, ya 6 tahun itu 30 juz itkon gitu. Itu kan tujuan tuh. Nah, untuk mencapai itu ya, metode apa yang digunakan? Coba lihat di slide ini ada nggak metode yang digunakan secara real, secara nyata, bukan tulisan. Nah, tapi kalau oh belum nggak apa-apa, nanti tinggal ke Mahathir Syafi'inya aja.
gitu ya. Kalau ini, nah ini yang tadi saya sebut, waduh, ini tinggi sekali gitu ya. Kalau taksonomi Bloom itu kelas SD SMP itu remember itu udah cukup gitu ya. Remember itu bukan hanya menghafal, remember itu adalah ketika guru itu menjelaskan tentang makna istiwa misalnya gitu ya. Dia bisa mengulang kembali, oh ya istiwa itu adalah ya apa ya, bahasa itu mungkin berkuasa lah gitu ya, atau bertempat tinggal, bisa juga seperti itu gitu ya. Nanti pokoknya menyampaikan kembali apa yang disampaikan guru. Ah, itu remember tuh. Sampai di situ sebenarnya udah cukup gitu ya untuk kelas tingkat SD SMP gitu ya. Nanti baru SMA itu sudah mulai bisa memahami atau menarasikan, mendeskripsikan. Nanti nah di level S2 ini dia harus mampu untuk to develop, mengembangkan. Kayak pertanyaan saya tadi, metode yang digunakan untuk mencapai kita sebut saja 30 juz hafalan Itqon di Mahat Imam Syafi'i itu seperti apa? Silakan. Izin menanggapi, Pak Dokter. Ya, silakan. Salah satu metode di Mahat Imam Syafi'i adalah Iqra. Kemudian juga di situ ada metodenya ketika mereka sebelum ziyadah itu ada namanya program murojaah yang dimana di situ sudah ditetapkan, namun untuk presentasi kali ini tidak dicantumkan, Pak Dokter. Kurang Ya, lebihnya seperti itu. ya nggak apa-apa ya. Jadi artinya kalau ada masukan dari saya, namanya juga dosen gitu kan ya. Ya jadi apa? Oh harus itu begini begini gitu. Jadi kalau yang tidak ada ya tidak usah disebutkan gitu ya. Misalnya di sini sebenarnya mungkin ada lah, ada deket-deket, tapi kalau menganalisis sih tidak ada. Ya, tapi kalau untuk psikomotorik, keterampilan, uji kemampuan baca, jadi bukan uji sebenarnya. Psikomotorik ya mungkin nanti sesuatu yang berkaitan dengan apa anggota tubuhnya untuk menghafal. Misalnya ketika dia menghafal itu dengan apa gitu ya, duduknya apanya gitu ya, gerakannya, nah gitu juga mampu melakukan tasbih berapa juz dalam satu kali duduk tadi kan, itu menjadi satu contohnya. Nggak apa-apa ya. Intinya sudah luar biasa sih kalau menurut saya. Nanti tinggal ada perbaikan. Jadi dari sini kemudian nanti dikonversi menjadi Microsoft Word, kemudian dibuat draftnya seperti kalau mau lihat itu tinggal lihat aja di artikel jurnalnya Edukasi Islami di STL Hidayah. Saya kalau nggak salah kemarin sudah sempat kirim atau belum ya untuk apa untuk template-nya. Nah, nanti kita akan koreksi lagi nanti setelah UTS. Itu UTS-nya itu untuk tiga orang ini sama ya. Jadi untuk tiga orang ini UTS-nya itu adalah pertama mendeskripsikan tentang kurikulum Al-Quran di Mahat Imam Syafi'i. Itu yang pertama. Yang keduanya, bagaimana ide gagasan untuk mengembangkannya. Namanya ide yaitu masih teori gitu ya. Jadi oh ini di sini tuh seperti ini kayaknya perlu ada dikembangkan deh ini. Kenapa perlu dikembangkan? Karena ternyata yang 30 juz itu oke, 30 juz tapi belum itkon nih gitu. Belum itkon ya, belum mungkin nih gitu ya. Nah, itu ada perbaikan. Kemudian juga ternyata yang di bawah-bawah juga masih banyak nih. Kemudian tadi juga masih ada yang pakai ikro gitu ya, yaitu berarti mulai dari membacanya dengan apa, tajwidnya dan sebagainya. Jadi nanti urutannya di draftnya itu adalah di artikelnya, manuskripnya itu adalah ya pertama standar, ada abstrak, ada pendahuluan, ada metode, ada nanti mungkin profil dari Mahathir Imam Syafi'inya, kemudian juga kurikulum Al-Quran di Mahat Imam Syafi'i. Di dalamnya ada definisinya, bukan definisi apa, deskripsinya ya, yang A-nya itu di hasil penelitian itu deskripsi berarti pelaksanaan atau bahasanya itu implementasi kurikulum Al-Quran di Mahat Imam Syafi'i. Baru yang B-nya itu adalah pengembangan ya, pengembangan kurikulum tahfidz Al-Quran di Mahat Imam Syafi'i. Namanya kurikulum yaitu cuma empat itu aja. Kalau mau dibatasi tiga juga sebenarnya boleh. Jadi tujuan, isi, kemudian evaluasi. Saya kalau diisi itu kan sebenarnya kan otomatis ada proses sebenarnya. Kalau mau ya empat nggak apa-apa. Tadi kan empat udah sebutkan tuh. Jadi tujuan, kemudian konten atau isi, kemudian metode dengan media, kemudian ke evaluasi. Nah, di sini juga evaluasinya kayak gimana nih? Evaluasi
tahfidnya kayak gimana nih? Nah, terakhir yang belum jawab Ustadz siapa ya? Udah semua kayaknya nih ya. Ke Ustadz Heru Saudara, lagi deh. saudara ya. Heeh. Evaluasi untuk mengevaluasi, mengassessment dari pembelajaran tahfidz di Mahat Imam Syafi'i Evaluasinya itu itu Pak seperti apa? dosen dengan saya izin menjawab Pak dosen. Ya, silakan. Kalau untuk selama ini sih evaluasinya itu dengan cara mengetes hal itu bacaan santrinya dan keitkonan hafalannya gitu. Oke, Salah nah itu satunya. Dan ngetesnya adapun itu kayak untuk gimana? Tahapan-tahapan ya pengetesannya. biasanya tahap-tahap apa, diberikan waktu 1 pekan untuk mempersiapkan hafalan. Nanti di antara mereka ada yang ditasmi, ada yang ditanya dengan 5 sampai 10 soal seperti itu. Nanti di Hmm. setiap tahap itu ada ujian Pak dosen. Jadi di kita itu setiap 1 semester itu ada 4 tahap. Nah, setiap tahap itu ada ujian tahfiznya gitu. Nah itu nanti dituliskan itu ya. Jadi ada, ya mungkin tiap hari juga ada semacam bukan ujian, lebih tepatnya assessment kan. Kan dia sambil setor Iya. yang baru, otomatis kan juga mungkin murojaah yang lama. Tadi kan ada sistem murojaah. Murojaah itu bagian dari assessment. Nanti yang diagnostik nih, coba banyak lagi pertanyaan jadinya. Nanti yang lain nggak bertanya lagi ya. Jadi nanti ada assessment itu ya, ada yang diagnostik kan dalam evaluasi. Jadi untuk siswa-siswa santri-santri yang susah nih, kesulitan nih dalam hafalan, apa treatment apa yang dilakukan. Tapi kayaknya itu nanti aja ya mungkin ya next ya karena kita ada satu persen apa kelompok lagi nih. Tapi kita kasih kesempatan satu orang mungkin dari teman-teman yang ingin bertanya nih, silakan. Gantian ya, dari saya udah banyak gitu. Silakan dari teman-teman nih, kita ini close dulu nih, ininya nih. Ya, kelihatan kan ada Ustadz Robi, ada Dulu Ustadz izin Rizal, menanggapi Pak dosen. ada Ibu Eli, silakan. Kita ke moderator ya. Ke moderator, ke Ustadz Heru ya, silakan. Siapa yang mau bertanya nih, silakan. Terkait Baik, dengan terima kasih atas pengembangannya. masukan dan tambahannya untuk kita Pak dosen. Semoga insya Allah ke depan menjadi lebih baik lagi dan insya Allah kita persiapkan lebih matang lagi. Untuk teman-teman, silakan mungkin ada tanggapan ataupun ada ya sanggahan ataupun masukan, silakan. Ya, silakan. Kita itu satu kelas, jadi jangan sungkan ya memperbaiki atau mungkin bertanya dan sebagainya. Baik, Ketua, silakan Ketua Baik, Pak Bismillah. Rizal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, luar biasa. Suara anak kedengaran. Alhamdulillah, jelas-jelas. Baik, Afwan, kalau untuk Ana sih bertanya lebih kepada masukan dan saran untuk kita semua. Tadi saya sempat menyimak penjelasan dari pemateri ya. Mungkin di luar dari ini sedikit, di luar dari apa namanya eh, pengembangan kurikulum PAI yang diterapkan di Mahat Imam Syafi'i ya dari sisi Mahat apa namanya yang diteliti adalah tahfidz. Nah, tadi itu beberapa apa namanya penjelasan itu mungkin di luar. Jadi maksud Ana menambahkan di situ, eh, kita jelaskan sesuai dengan apa yang kita teliti di sekolah tersebut. Karena kita sedang menjelaskan kurikulum PAI yang berjalan di sekolah tersebut. Jadi kita jelaskan itu berdasarkan Oke, keren, Ustadz. Pak Ketua, lanjut. nanti misalnya muncul kita menjelaskan lain akhirnya sekolahnya apa tidak tidak sejalan dengan apa namanya, kurikulum yang sudah berjalan di sekolah tersebut. Mungkin itu saja masukan dari Ana untuk wah, terutama Ana sama Ustadz Agus yang belum presentasi nanti. Barakallahu fiikum. Terima kasih Pak Baik, Ketua. Iya betul ya. Jadi ini namanya mini riset sebenarnya itu. Jadi mendeskripsikan tadi yang saya bilang di awal. Pertama itu mendeskripsikan pelaksanaan kurikulum tahfidz di Mahat itu. Ya memang harus observasi, harus wawancara juga. Oke, silakan lanjut. Ini banyak yang seneng kayaknya nih. baik, silakan untuk teman-teman ada masukan atau tanggapan, silakan.
Tadi udah buka nih kameranya. Langsung. Nanti Bu Isdaria ke ini ya, moderator silakan. Boleh, Pak Heru. Baik, Robi silakan. Saya mohon izin Pak dosen, Pak Ustadz Misno, dan kawan semua. Cukup menarik pembahasan yang disampaikan, luar biasa. Tadi ada SPMB ya, SPM penerimaan sistem penerimaan murid baru. Ya kita ketahui bersama bahwasannya input itu berbeda-beda ya, berbeda-beda. Kadang ada yang sudah bisa mengaji, ada yang sudah khatam Quran, ada yang masih ikro, atau ada yang udah punya hafalan sekian juz. Nah, input ketika SPMB itu kan beda-beda ya, beda-beda. Yang menjadi pertanyaan untuk di Mahad Imam Syafi'i untuk pengkelasan siswa-siswa tersebut bagaimana? Apakah yang tidak apakah yang masih di ikro tidak diterima ataukah tetap diterima dengan adanya pembinaan-pembinaan khusus atau bagaimana? Sehingga dapat mencapai tujuan tahfidz tadi 3 juz atau sampai dengan 30 juz. Mangga, mungkin itu saja Bagian dari tim tim bagian penerimaan santri, dan itu pun direkam dan Sinyalnya kali ya, di saya ya kayaknya ya. menghafal. Jadi mereka fokus ke tahsin dan tajwid seperti itu. Adapun untuk pengelompokan yang bagian yang udah lancar dan tidak lancar itu dibagi-bagi sesuai dengan kemampuannya. Dipilih, nanti ada guru khusus yang mengawal santri tersebut. baik Ustadz. Jadi untuk apa namanya? Untuk kalau diterima Pak Ustadz ya untuk di Mahad Imam Syafi'i ini ya. Ya masih diterima. Ada jika nanti baru itu pertama memang santri yang memang masih itu dikategorikan masih jauh dari Iqra, bahkan sampai Iqra 4 atau 5. Dan adapun itu biasanya akan diuji terus, dan insya Allah di setelah tahun yang ke kelas 8 biasanya ada banyak perubahan di atas santri, itu ada perubahan sendiri dari mereka, karena di pesantren itu kan selama selama setengah tahun di semester 1 kelas 7 mereka itu setiap hari itu khatmul Quran, bahkan targetnya itu 1 juz, dan itu pun diusahakan untuk santri senantiasa benar-benar untuk memperbaiki bacaannya. Ya baik Ustadz. Syukran Ustadz. Afwan. Oke, luar biasa. Lanjut. Ini yang kedua siapa nih? Udah siap atau gimana nih? Ke ketua kelas nih. Kayaknya kelompok 3 ini masih seru, Pak dosen. Ah, yaudah lanjut. Sama selesai juga, ayo. Pak Silakan, dosen, siapa lagi? Pak dosen izin boleh menambahkan dari pertanyaan Ustaz Tadi Robi? ke Bu Isdariah dulu kayaknya deh, Pak Subrawi ya, punten ya. Boleh, boleh. Boleh ya ke Bu Isdariah dulu ya. Silakan Bu. Ya, Bismillah. Afwan izin bertanya. Di slide itu tadi kan disebutkan adanya peningkatan mutu pengajar seperti itu. Dan di situ disebutkan adanya biasanya ada pelatihan dan workshop untuk meningkatkan kompeten. Yang Ana tanyakan itu pelatihan ini meliputi apa saja sih? Misalkan ataukah ada pelatihan tahsin untuk para guru dan dalam jangka waktu berapa bulan sekali atau sebulan sekali seperti itu? Ataukah ada kajian-kajian atau seperti apa? Bagaimana? Mohon tanggapannya. Syukron.
Oke, terima kasih Bu Is ya, menarik ya. Jadi itu nanti bagian dari manajemen SDM pendidikan sebenarnya itu. Tapi kalau dari sisi kurikulum lebih ke penguatan, evaluasi, hasil evaluasi itu kemudian dijadikan rekomendasi. Oh ternyata masih kurang nih beberapa asatizah, beberapa guru, beberapa ustadz nih pelatihan kayak gimana? Silakan pelatihannya nih. Apakah rutin, terjadwal, ya materinya apa gitu kan ya? Silakan. Ustadz Heru, Ustadz Rizky, sama Ustadz Dimas ya. Menarik nih gitu ya karena memang kadang termasuk juga tadi mungkin dari awal kan seleksi ya kalau tadi ada SPMB sistem penerimaan murid baru gitu ya kalau kita mahasiswa baru gitu ya itu di situ kan ada seleksi muridnya tuh ya kalau ini kan ada seleksi masuk jadi Ustadznya kan teman-teman saya ada seleksi juga gitu ya dia harus ada sertifikat misalnya itu untuk pengajar Iqro gitu ya atau mungkin juga dari rekomendasi dari pesantren alumni mana gitu atau mungkin juga nggak biasa ada sertifikat hafal sekian juz gitu. Silakan. Nggak jadi jawabannya sebenarnya yang ada aja, yang ada di situ aja kayak gimana gitu. Silakan. Ya, tadi yang ke Hamam siapa? Sateru. Silakan ini Eh, ya silakan Ustaz Rizky. untuk Pak siapa tadi? Pak ketua kita siapa namanya? Tadi Pak Rizal Pak ya. Rizal. Ya, Ustaz Rizal. untuk Pak Rizal ya. Emang ini sebenarnya penelitian kita lakukan di pesantren sendiri ya. Jadi insya Allah, insya Allah sesuai sama apa yang dibikin sama bidang kurikulumnya. Jadi kita udah apa namanya interview lah di bidang kurikulumnya. Dan untuk biasanya, biasanya ya, walaupun saya belum pernah diikutkan di bagian itu. Kan. Jadi untuk bagian guru tahfiz itu biasanya pas santri libur, itu mereka ada 2 minggu libur itu, libur semester ya Pak ya. Mereka tuh biasanya Hmm. dikasih apa namanya training gitu Pak, yang bakal diajarkan oleh syekh-syekh yang ada di yayasan gitu. Kayak salah satunya dulu pernah Syekh Adil gitu kan yang dari Yaman gitu kan. Pernah juga ada Syekh Hasan namanya juga yang orang orang Yaman juga itu yang bakal mengajarkan tahsin ke gurunya gitu kan. Untuk sertifikat mungkin karena saya belum pernah ikut Pak ya, belum pernah ikut di bagian itu Hmm. karena saya nggak ngajar di guru nggak ngajar tahfiz. Nah, untuk teman-teman itu sertifikat saya kurang tahu, kurang 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 paham. Tapi kalau untuk ajarannya tuh biasanya sering, sering banget setiap libur semester itu ada biasanya. Jadi dipilih asatid-asatid beberapa orang, misalnya 4 sampai 5 orang untuk latihan sama syekh tersebut, Pak. Gitu. Untuk pendalaman apa pendalaman kemampuan apa namanya? Kemampuan mereka mengajar tahfiz Al-Qur'an gitu kan. Nah, nanti mungkin ya yang orang-orang yang udah belajar ini baru balik lagi ke Mahat, ngajar lagi ke asatid-asatid yang lainnya gitu. Gitu, Pak. Mungkin nanti Ustadz Dimas atau Ustadz Hero bisa menambahkan ya perihal ini gitu, Pak. Ya, sebenarnya Ustaz Dimas sama Ustaz Heru menarik tadi. Kalau tadi misalnya beberapa orang, nanti kalau secara manajemen modern itu, jadi harus kena pilihan itu alasannya itu apa gitu. Apakah berasal dari misalnya identifikasi, oh ini kurang nih, harus ditingkatkan. Nah, itu juga menjadi ini kan. Silakan Ustaz Dimas. Syukron Pak Rizky. Dan saya izin menambahkan sedikit pada Ustaz ya. Mhm. Yang pertama itu ada program sebelumnya dari yayasan, yaitu peningkatan mutu dari setiap lembaga ataupun setiap unit ya. Sebagaimana Mhm. yang pernah diterapkan selama kurang lebih setengah tahun, Pak Dokter. Dan di Satu situ semester. ya mencakup salah satunya peningkatan mutunya dari segi tahfidz. Lebih ke fokus pengajaran tahsin ataupun sebagainya. Dan yang kedua yaitu diberikan kebebasan dalam meningkatkan potensi di luar dari yayasan maupun lembaga. Ya salah satunya dari anak pribadi itu diberikan keluasan ataupun kesempatan untuk mengambil sertifikasi salah satunya metode dalam tilawati. Kurang lebihnya seperti itu Pak Dokter.
Oke, masih jadi malah jadi agak buyar ini jadinya itu. Jadi mungkin kita sebenarnya bisa berangkatnya itu dari, jadi gini, kalau teori kurikulum itu bisa berangkat dari tujuan atau bisa berangkat dari isi. Silakan nanti yang bertanya itu isinya, misalnya gini, yang diajarkan di majelis saya itu selain tahfidz Al-Quran apa sih gitu ya. Berarti tadi tahsin jelas lah gitu. Kemudian juga Iqra atau tilawati itu juga jelas gitu kan. Nah, jadi nanti metodenya juga ditentukan atau mungkin memang di situ belum ditentukan. Silakan bebas saja mau pakai ikrom, mau pakai tilawati gitu kan ya, atau tilawati gitu atau mungkin pakai umi gitu kan ya. Nah, itu jadi harus jelas dulu. Maka tadi kan di tulisan di slide itu sempat ada tafsir, ada ma'ani gitu kan ya. Jadi satu pertanyaan dulu nih. Ini. Jadi yang di situ mata pelajarannya atau materi dalam kurikulum yang diajarkan apa aja Ustaz Dimas? Satu, tahfidz Al-Quran, jelas. Terus, dua, Kalau sebentar, Pak dosen mungkin ada tanggapan sedikit untuk materi ya di Quran silakan. Imam Syafi'i itu kalau dihitung-hitung untuk di Nasnya itu sebesar 40%, sedangkan dinianya itu adalah 60%. Sedangkan Oke, kita untuk yang di tengah. PAI itu banyak rumpunnya. Di antara rumpunnya PAI itu adalah Al-Quran, yang kedua ada Siro Nabawi, ada akidah, Secara ada Al-Quran aja, fikih Ustaz. putra, Kan kita ke Al-Quran, di Al-Qurannya aja, di Al-Qurannya aja. atau Kan tadi kalau yang PI3 udah banyak kita nggak bahas. Jadi yang nah Al-Qurannya itu aja, kalau ada di berapa Al-Quran itu variasi punya Al-Quran? rumpun. Di Al-Quran Apa itu aja? ada rumpun. Salah satunya ya Mhm. selain tahfiz, tahsin, tajwid, ada juga kosakata dari Al-Quran tersebut dari juz 1 Al-Baqarah Itu apa sampai lagi? Mufrodat, itu mufrodat ya ya. mufradat itu. Berarti tajwid, tahsin, tahfidz dengan mufrodat. Ada apa lagi Mufradat. selain empat? Selain itu kalau mufradat kan dia salah satunya untuk ke nahu juga ya salah satunya. Kalau Nahu sih empat dia biasanya apalagi masuknya ke bahasa Arab. Nahu sorof dia ya, masuknya ke bahasa Arab. Nah, tadi tafsir ada nggak tafsir? tafsir ada tafsir ringkas. Salah satunya tafsir ringkas yang biasanya adanya di juz 30 saja Pak dosen itu. Nggak masalah sih. Maksudnya itu diajarkan juga. Diajarkan di setiap tahap itu, jadi setiap tahap itu pembelajarannya itu selalu berubah-ubah gitu. Di hari mungkin di tahap satu itu mungkin ada pelajaran tahsin sama tajwid. Setelah itu mungkin ada penghafalan kosakata mufradat dari Al-Baqarah ayat 1 sampai ayat yang ke 30 seperti itu. Ya, mungkin tadi kalau sampai ke menganalisis nggak mungkin. Dia hanya Ya, mendeskripsikan juga kalau udah luar biasa. Gitu kan. tapi di Oke, situ nah jadi di dari... maaf Hah? Pak dosen Mhm. sedikit ditanggapan lagi di mufradat itu di situ kan misalnya kata zahaba nanti di situ di sampingnya itu ada kayak kolom dari situ menjelaskan tentang kata-kata dari zahaba tersebut seperti itu. Misalnya ada kata doroba, sampingnya ada doroballah dan pokoknya setiap kata itu jadi dan katanya itu terjemahannya itu disamakan dengan yang ada di Al-Quran. Jadi tidak tidak apa tidak seperti yang ada di kata di luar seperti itu. Nama mata pelajarannya tadi kan tahsin, tajwid, tahfidz, sama mufrodat atau kosakata atau memang tulisannya itu tafsir atau Itu ma'ani beda-beda Pak tadi. dosen. Ya, Hah? jadi ada ma'ani. Jadi setiap itu beda-beda. Ada tafsir ya ada, mufradat atau ma'ani itu ada juga, tahsin Mhm. juga ada, tajwid juga ada gitu. Iya Dan setiap betul, JP betul. itu Iya. Iya betul ada. Nah, maksudnya dari empat itu kemudian kita tentukan di kurikulum itu masing-masing metode yang digunakan itu seperti apa, plus evaluasinya seperti apa, sebelumnya lagi media yang digunakan itu apa. Itu kurikulum seperti itu sebenarnya, gitu. kalau Nah, nanti metode kalau sudah untuk tahfiznya diidentifikasi, itu kebanyakan misalnya ini ya. metode tahfidznya pakai metode apa? Kalau lebih ke ini ya, apa dari ke takri ke pengulangan satu untuk santrinya. Dan di data santri Hmm. juga ketika menghafal itu ada yang dia mengulang-ulangi. Setelah itu ada juga di kelas saya itu juga yang menghafal mereka dengan cara setelah menghafal mereka menulis juga Pak dosen. Jadi kita membebaskan santri bagaimana Ah senyaman ya. mereka untuk menghafal gitu. Dan itu juga di setiap santri beda-beda. Ada juga santri yang menghafalnya itu dengan cara mungkin bukan di waktu JP tahfiz ya. Jadi dia mempunyai waktu sendiri yang ketika untuk menghafal gitu. Mungkin di malam atau di tempat yang lain gitu. Ya itu namanya murojaah kan. Jadi murojaah itu Ya. mungkin dibebaskan. Tadi kalau kitabah itu masuk ke psikomotorik itu.
metodenya. Jadi bukan hanya memorize gitu ya. Kalau kognitif, memorize itu kan kognitif tuh ada psikomotoriknya juga karena saya juga pernah belajar dari satu syekh dari Yaman itu untuk nulis 10 kali kata itu katanya kalau kecil itu nggak bakalan lupa selamanya katanya gitu. Jadi Iya. dengan menulis karena orang juga beda-beda juga. Tapi masih banyak yang lain kayaknya nih ya. Jadi maksud saya tadi itu ketika mata pelajarannya, subjek-subjeknya itu sudah ditentukan, tinggal kita ingin tahu metode, medianya, dan evaluasinya. Kalau sudah tahu, baru apa nih usulan Pak Heru, Pak Rizky, dengan Pak Dimas itu untuk pengembangannya. Pengembangan itu berdasarkan kepada, oh ternyata ini loh kekurangannya. Kita bukan cari kekurangan ya. Ini loh kayaknya kurang itu di sini, berarti perlu dikembangkan. Nah, silakan deh. Kita masih ada waktu nih. Bisa kita selesaikan habiskan dulu juga semuanya nih biar nggak penasaran ini. Silakan. Ustaz Sudi Rahmat sama siapa lagi tadi yang belum? Oh, Ustaz Suprawi dulu. Ustaz Suprawi silakan. Baik, Kak dosen, hatur nuhun. Jadi enggak, saya tadi ingin menambahkan saja Pak dosen yang terkait tadi Ustadz apa? Ustaz Dimas, Ustaz Rizky. Bukan tadi yang pertanyaan tentang sistem penerimaan murid baru. Ustaz Robi. Iya, Ustaz Robi, betul. Jadi memang di Imam Syafi'i, kenapa saya bisa menyampaikan? Karena saya juga di Imam Syafi'i gitu. Ya gimana? Jadi penerimaan murid baru itu dari awal kita memang mempunyai ataupun ya salah satu syarat untuk masuk ke Imam Syafi'i itu tadi dengan tes. Ya ada Al-Qur'annya ya dengan membaca dan juga menghafal. Jadi kalau sekiranya kita sudah memberikan tes itu ada nanti surat keterangan lulus atau tidak. Kalaupun yang tidak itu sama sekali tidak bisa baca Al-Qur'an, maka kita diarahkan untuk pelatihan di rumah sebelum nanti tes ulang. Kalaupun si anak tersebut siap untuk melanjutkan ke Imam Syafi'i. Jadi seperti itu. Jadi tadi masuk yang ke Imam Syafi'i itu udah benar-benar ya yang sudah minimalnya bisa baca Al-Qur'an. Nah, minimal gitu. Untuk menghafal bisa menyusul. Karena tadi yang sudah disampaikan Pak Heru juga karena di semester 1 itu kurang lebih ada 4 atau 5 gitu, 5 tahap karena kita kurikulumnya di tahap kurang lebih 5 pekan setiap tahapnya itu Pak dosen. Jadi tahap semester pertama itu kita tadi di kelas 7 untuk melatih tahsinnya bacaannya makhraj hurufnya seperti itu. Seperti itu Pak Robih, Ustaz Robih ya. Ingin menambahkan terkait awal gitu untuk penerimaan murid baru seperti itu. Ustaz Robi tanya yang lebih ini kritis, Ustaz Robi. Nah, mungkin tahu nih gitu, wakil dari saya nih. Apa sih kelebihan dari metode tahfidz Al-Quran yang ada di Imam Syafi'i dibanding dengan mahat lain? Gitu. Termasuk juga asesmennya nih gitu. Termasuk motivasinya. Pakai metode apa nih Ustaz Heru nih? Atau Ustaz Subrawi nih? Yang mungkin beda dengan kampus lain atau sama nanti Ustaz Ilmi mau nanya nih. Atau Ustaz Ilmi juga. Baik, Bismillah, izin bertanya terkait modul inovatif dan efektif. Nah, mungkin bisa menjabarkan bagaimana sih modul inovatif dan efektif terkait di Ma'had Imam Syafi'i. Syukran. Kan Ustaz Dimas mungkin ada mau menjawab. Ya silakan. Jadi ada modulnya atau enggak nih? Sudah ada modulnya, inovatifnya itu di mana gitu ya? Silakan Ustaz Dimas. Izin menjawab, Pak Dokter. Perihal modul, siapa yang bertanya tadi? Ustadz Ilmi, Ustaz Ilmi. Sakoikul Ilmi. Ustaz Ilmi. Pak Ilmi, izin menanggapi. Perihal modul, alhamdulillah dari segi setiap tahunnya kami memiliki evaluasi tersendiri. Bahwasanya misalkan kalau dari modul tersebut kurang efektif, maka di situ ada bahan evaluasi untuk memperbaiki, untuk meningkatkan dari tujuan awal kita
Itu dari segi pencapaian ataupun dari perkembangan untuk santri itu tersendiri. Kalau dari segi modul sih ada, alhamdulillah. Itu yang membuat adalah kesepakatan bersama dan diputuskan oleh yayasan kami. Modulnya kayak gimana Ustaz Dimas, boleh tahu nih? Minimal tuh isi dari modul itu komponennya apa saja sih? Itu modul atau buku pedoman atau apa? Modul pembelajaran, Pak Dokter, lebih ke Modul tafid. pembelajaran itu biasa dari ini ya, dari divisi pendidikan ya. Iya, betul. Itu spesifik ke PAI, spesifik ke tahfidz atau secara umum semua mata pelajaran? Lebih Tidak, Pak ke dosen. tafid saja, Pak Dokter. Lebih ke tafid. Ke tahfidz ya, ke tahfidznya ya. Boleh tahu apa saja sih yang kekhasannya di ya, jawab pertanyaan saya tadi itu. Jadi modul di itu apa sih isinya itu, keistimewaannya itu dibanding dengan modul di mungkin mahat lain atau mungkin sama. Jadi isi modulnya, kekhasannya, ya kalau modul itu kan ya mirip dengan RPP. Jadi ya kurikulum itu ya di modul itu. Ya jadi misalnya tujuannya adalah siswa mampu menghafal juz 30. Kemudian metode yang digunakan ini, media yang digunakan ini, asesmennya seperti ini, evaluasinya seperti ini. Nah, itu jadi modulnya kenapa? Ya memang biasanya sih sama di apa di misalnya tuh di SD negeri di sekolah negeri juga rata-rata dari atasannya gitu ya, dari kadang kurikulumnya, kadang dari langsung dari kantor pusatnya gitu istilahnya lah gitu. Ya, nggak apa-apa juga, cuman kita ingin tahu guru-guru itu paham tidak dengan modul itu gitu. Melaksanakan nanti untuk evaluasinya sebenarnya modulnya dibaca, setelah modulnya dibaca kemudian dilihat kenyataan pelaksanaan yang ada sesuai tidak nih dengan modulnya. Kalau tidak berarti perlu diperbaiki, merujuk ke modul atau mungkin modulnya yang perlu dikembangkan. Nah, itulah S2 gitu ya. Kayaknya saya Sudi Rahmat mau nanya juga nih. Tapi tadi yang ini dulu kali ya. Tadi gimana nih? Nanti Bu Eli juga mau nanya. Ustaz Dimas kira-kira kayak gimana sih modulnya? Saya penasaran gitu. Isinya itu kayak gimana? Kekhasannya dibanding dengan yang lainnya. Yang dimaksud modul itu isinya apa sih? Real modul, Pak Dokter ya. Di sini merupakan salah satu membiasakan siswa itu suka membaca. Itu yang pada intinya. Untuk meningkatkan baca Al-Quran. Adapun untuk target tersendiri, sebenarnya kami tidak menekankan. Sehingga di situ siswa tidak menjadikannya sesuatu yang berat. Bahkan ketika kita menentukan target, itu kebanyakan santri melampaui target yang sudah kita tentukan. Bahkan dalam waktu kurang lebih, kalau di sini itu 3 tahun setingkat SMP itu kita targetkan 10 juz jikalau bisa. Namun dari kami sendiri tidak menuntut lebih dari itu. Sehingga siswa itu tidak terbebani. Bahkan dengan adanya seperti itu, kebanyakan santri itu banyak yang sudah menyelesaikan hafalan Al-Quran. Lalu dari segi modul pembelajaran tersendiri, itu kami menerapkan metode Iqra. Jadi sebelum mereka menghafal, mereka dituntut untuk membiasakan membaca terlebih dahulu. Sehingga ketika mereka menghafal, itu lisan-lisan mereka sudah menjadi terbiasa sehingga mempermudah mereka dalam menghafal. Kurang lebih seperti itu, Pak Dokter. Oke, itu Ustaz Dimas, itu dia baru seperempat dari kurikulum atau modul. Dia itu namanya itu proses, gitu ya. Proses pembelajaran atau proses pembelajaran tahfidz itu sendiri. Jadi ada tujuannya, ada medianya, ada metodenya. Termasuk tadi ketika metode itu ditetapkan, itu di modul itu ada, gitu ya. Kalau mamanya tidak ada di modul, kemudian ya bisa guru itu berimprovisasi. Tapi ke depan modulnya harus dirubah sesuai dengan apa yang dilaksanakan. Plus nanti harus ada asesmen yang dijadikan dasar.
Saya khawatir ini bukan modul, tapi ini lebih ke arah pedoman pelaksanaan dari yayasan untuk setiap ma'had gitu ya. Sedangkan modul nanti bisa lebih spesifik per mata pelajaran atau per maudhu ya, per subjek. Nah, itu namanya itu modul atau RPP gitu ya, bentuk dari kurikulum. Ya, walaupun nanti dalam lebih luas lagi itu adalah ada visi misi dan sebagainya, itu pedoman kurikulumnya. Nah, seperti itu ya. Oke, tapi nggak apa-apa sih, namanya kita belajar santai aja gitu ya, santai aja. Kita lanjutkan nih. Siapa tadi yang ada mau nanya lagi? Siapa tadi ya? Ibu Eli mau bertanya, silakan. Ustaz Sudi Rahmat juga nih, kayaknya mau nanya juga nih. Ibu Romla juga silakan nih, mungkin mau siapa nih? Kita lebih senang ini karena udah tanggung ini, mau presentasi juga tanggung juga ini. Ya, Jadi yang ini yang nanti lain saja next dulu ini. Pak Dokter. Oke, lanjut. Bu Romlah nih, kita minta ininya nih. Kira-kira gimana nih? Coba Bu Romlah boleh jelaskan tentang apa sih yang dimaksud dengan modul dengan RPP di SD negeri. Silakan Pak Bu Romlah. Dalam 2-3 menit, silakan nih. Isinya apa sih sebenarnya? Gitu, silakan. Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih teman-teman. Eh, Berbagi pengalaman aja mungkin ya yang Anda pahami terkait modul ajar. Jadi kalau dulu itu adanya RPP ya, rencana pelaksanaan pembelajaran, namun sekarang itu ganti kepada modul ajar gitu. Nah, isi dari modul ajar itu sendiri yang pertama terkait dengan tujuan dari kurikulum itu sendiri. Yang pertama itu dari kurikulum Merdeka yaitu ada P5. Nah, itu yang termaktub dalam P5 itu ada di dalam modul ajar. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua itu adanya apa namanya Pak tadi itu eh, tujuan pembelajaran atau yang disebut dengan TP tadi ya Pak ya. Adanya tujuan pembelajaran dari apa yang akan kita sampaikan kepada peserta didik di pertemuan itu. Kemudian yang selanjutnya itu ada apa namanya media pembelajaran dan metode pembelajaran yang akan kita pergunakan ketika kita mengajar atau proses KBM tersebut. Kemudian yang selanjutnya seperti biasa Pak ada persepsi, dalam isinya persepsi itu bagaimana kita apa namanya memulai pelajaran pada pertemuan kali itu dari mulai apa namanya memberikan motivasi kepada peserta didik, kemudian mengabsen peserta didik, kemudian memberikan apa tujuan pembelajaran yang akan kita sampaikan pada hari itu. Nah, itu adanya di apersepsi. Setelah di apersepsi ada inti atau proses dari pembelajaran itu sendiri. Nah, di inti ini biasanya yang kita apa namanya lebih kreativitas guru dituntut untuk dikeluarkan gitu ya, karena di dalam isi ini terkait dengan media yang akan kita gunakan atau metode pun yang akan kita gunakan berada di isi. Misalnya ketika kita ingin menggunakan ketika kita ingin proyek yang dihasilkan maka metodenya yaitu PJBL seperti itu ya, proyek yang apa namanya ditimbulkan atau dihasilkan dari pertemuan tersebut. Setelah adanya inti proses pembelajaran, kemudian ada penutup. Di penutup ini ada refleksi, kemudian ada apa kesimpulan bersama-sama peserta didik. Nah, itu mungkin salah satu dari apa yang bisa saya sampaikan dalam membuat modul ajar. Setelah itu mungkin nanti ada apa lembar evaluasinya ya, Pak ya. Ada lembar evaluasi Evaluationnya, betul. dari apa yang kita apa proses pembelajaran yang kita laksanakan pada saat KBM tersebut. Dan biasanya modul ajar ini tidak hanya untuk satu kali pertemuan, tergantung dari babnya. Bisa digunakan untuk 2 atau bahkan 3 kali pertemuan disesuaikan dengan materi dari perbab tersebut. Itu mungkin Bapak kurang lebihnya mohon maaf terkait dengan modul Terima ajar kasih, Bu di Romla. Ya, sekolah dasar. jadi tadi itu ya terima kasih Bu Romla, itu adalah yang berlaku di sekolah dasar negeri ataupun sekolah dasar swasta. Ya nanti di Ma'had sebenarnya juga dia
tidak mesti sama gitu ya, tidak mesti sama, tapi ada langkah-langkah yang memang tadi misalnya itu untuk tujuannya jelas, kemudian juga materinya. Jadi materi nanti itu juz 30, juz 29, bahkan mungkin bukan juz lagi, tapi surat An-Naba, ya, kemudian surat misalnya An-Nazi'at gitu. Jadi gimana, termasuk menarik juga ketika misalnya inovasinya adalah ketika menghafal surat An-Naba misalnya, innalil muttaqina mafaza hadaiqa wa a'naba, itu bisa dijadikan dengan psikomotorik misalnya menggambar tentang apa ya, boleh nggak ya, menggambar surga lah gitu ya, atau menggambar taman yang bagus lah gitu ya, itu kan dia akan mengingatkan, atau mungkin bisa melihat video juga tentang keindahan alam semesta misalnya gitu ya. Nah itu menjadi menarik juga. Sampai tadi yang paling penting juga adalah asesmennya gitu ya, asesmennya termasuk diagnostic assessment ya, ketika ternyata oh ini hafalannya kurang nih, yang ini tinggi, walaupun tadi di SPMB sebenarnya masing-masing sekolah itu bisa memilih ya. SPM itu kan bisa memilih apakah mau diambil semuanya, atau mungkin memang enggak, saya ambil yang memang sudah bisa baca Al-Quran, yang sudah mungkin sudah ada modal hafalan dan lain sebagainya. Oke ya. Terima kasih Bu Romla ya. Intinya tadi walaupun di negeri memang itu sangat detail, di Mahat punya kekhasan sendiri, tapi ya minimal ada lah. Jadi biar agak mungkin ada peningkatan. Silakan Pak Ustadz Heru nih, nambahkan. Ya, kalau saya terima kasih pada Bu Omlat telah memberikan masukan, dan insya Allah biar kita tahu apa bedanya modul, juklat, sama FPP tadi ya. Seperti itu. Mhm. Nggak ada Pak dosen, tidak ada tambahan, insya Allah. Nggak ada ya. Ya betul. Jadi kalau yang Apaan Pak saya dosen? paham itu pertama, ada lagi? Apaan lagi kurang sehat? Iya, guys. Iya, safakallah subhan ajil. Saya juga kemarin lumayan juga 2 hari itu ya. Tapi dipaksain sehat, insya Allah semua sehat ya Ustaz Heru ya. Oke, ya tadi mungkin ini juga apa namanya, karena bertiga gitu ya, komunikasi karena agak susah nih. Siapa lagi nih? Kayaknya kita biar tanggung nih 8 menit lagi ya, biar pas jam 6 lah. Tadi ada yang mau bertanya kayaknya ini dia. Ada siapa tadi itu? Uh, Satu lebih mau nanya lagi atau Ustaz Ajwar? Tadi Bu Eli sudah belum ya? Atau sama Dalil jadi kita udah off on kamera juga. Silakan Bu Eli Agustina dulu. Maaf Pak, belum ada yang ditanyain. Kayaknya udah ditanyain semua sama teman-teman. Kalau nggak saya tanya nih, Bu Eli gantian nih. Oh, Pak Ustadz sama Dalil, silakan. Jadi kalau yang buka berarti kan mau ngomong gitu. Silakan Ustadz sama Dalil. Sebelumnya mohon maaf ini Pak Dokter ya, Ana juga lagi kurang sehat juga, belum bisa on cam juga gitu. Kondisi lagi Nggak kurang apa-apa. fit. Iya betul, lagi musim kayaknya nih. Iya, ini yang saya ingin tanyakan gitu. Capaian-capaiannya gitu ya. Maksudnya capaian dari pertingkat itu dari misalkan SMP ya tadi ya. Kelas 1 capaian itu seperti apa gitu. Agar jelas gitu. Nanti kan pas evaluasinya jelas ketahuan nih. Maksudnya kelas 1 ini sampai target enggak, maksudnya gitu. Itu ada enggak gitu targetan-targetan khusus per kelas dari kelas 1 sampai kelas 3 SMP gitu. Agar nanti evaluasinya enak gitu. Ada misalkan kenaikan kelasnya berapa persen nih kelas 1 yang mencapai target gitu. Jadi nanti yang tidak mencapai targetnya ketahuan gitu. Yang pertama itu, yang kedua metode gitu. Tadi belum kayaknya saya menangkap ya belum ada metode khususnya gitu ya. Jadi masih dibebasin gitu. Jadi kalau misalkan tadi apa kata Ustadz Dimas, yayasan membebaskan gitu inovasi dari gurunya, nanti evaluasi, sedangkan kan pasti guru Al-Qurannya kan lebih dari 1 gitu. Nah nanti untuk menggabungkan evaluasinya bagaimana, sedangkan per guru itu beda-beda cara ngajarnya atau metodenya, seperti itu. Baik, untuk target ya. Untuk target itu ada di Juklak itu bahwasanya santri itu untuk target 1 pekan itu 4 halaman. Jadi 1 pekan 4 halaman mereka yang harus didapatkan. Sedangkan untuk evaluasinya gimana? Biasanya di antara santri itu ketika ada sebagian yang saya panggil ketika tidak mencapai target, mereka itu nanya kepada saya, Ustadz bagaimana motivasi? Biasanya kalau saya sih biasanya lebih ke motivasi kamu yang mempunyai dia mempunyai kemampuan, dia bisa mencapai target itu, apa bedanya? Lalu dia keliling. Jadi setiap hari itu dia ngeliatin temannya itu aktivitasnya apa. Lalu
ketika selesai, besoknya santri itu ngelapor kepada saya. Ternyata tidak ada apa, katanya Ustaz, ternyata perbedaannya banyak. Jadi santri yang dapat target itu biasanya lebih awal ke masjid, dia banyak waktunya dengan Al-Quran, dan lain-lainnya. Sehingga pas waktu setelah berapa waktu itu, ada santri yang tidak mencapai target, itu Alhamdulillah bisa mencapai target seperti itu. Bahkan lebih baik juga. Afwan tadi Target ya target tadi. per apa tadi saat per 4 pekan Ustaz? halaman per pekan. Ya. Per halaman per pekan ya. Jadi nanti kalau per semesternya itu berapa target per semesternya nanti yang harus dicapai? Ada 3 nggak itu? juz, satu tahun 3 juz. 1 tahun 3 juz. Dari kelas berapa? Kalau kelas 7 kan dia ini apa, satu semesternya itu ada namanya tahsin sama tajwid. Jadi otomatis targetnya itu mungkin 1,5 juz. Nah, sedangkan untuk di kelas 2 itu biasanya terkadang di target santri itu ada yang 3 juz, ada yang 4 juz, bahkan ada 5 juz gitu. Kalaupun santri yang mampu mencapai target itu terus dimotivasi, insya Allah terus dibimbing. Sedangkan yang tidak mampu itu akan terus kita nasihatin, terus kita beri semangat dan yang lainnya. Untuk targetnya itu 3 juz, 3 juz. Jadi kalau lulus dari SMP itu targetnya itu 9 juz seperti itu. Adapun target yang paling banyak itu biasanya di kelas 9. Karena di kelas 9 mereka telah mempunyai kemampuan yang tadinya apa, kan kalau kalau menghafal Al-Quran itu mempunyai posisi ya. Jadi ketika mau mencoba itu jangankan untuk satu ayat, mereka untuk satu kata dua kata pun kesulitan. Nah, tapi ketika udah kelas 9 itu jadi sebagian santri udah mulai gitu menyamannya, ketika mendapatkan hafalan yang tadinya biasanya satu kaca bisa mendapat dua kaca bahkan lebih gitu. Oh, berarti Metode lulus dari ini ya, lulus dari kelas 3 ya, lulus dari Imam Syafi'i itu 9 juz. Berarti sudah bisa dipetakan ya, berarti kelas 1 itu 3 juz, kelas 2 3 juz, kelas 3 juz. Jadi selesai itu Ya, totalnya 9 betul. juz seperti itu ya. Metodenya ikro ya, Ustaz ya? Ya, metodenya ya ikut sepertinya santri. Biasanya kalau awal-awal sih di antara santri itu diajak ustadznya itu menyampaikan, biasanya sebelum halaqah dimulai kan biasanya ustadznya atau gurunya itu menyampaikan kayak motivasi terlebih dahulu tentang keutamaan Al-Quran, apa urgensi menghafal Al-Quran, apa apa salah satu manfaat kita. Selanjutnya santri diberikan waktu atau dipanggil satu-satu ya, mereka cara menghafalnya, bagaimana cara untuk menghafalnya. Tapi kata-kata sih kebanyakan ikro. Jadi kalau saya sendiri itu menyuruh santri untuk mengulang bacaan itu sebanyak 20 kali bahkan 50 kali. Kalau diulang-ulang tuh insya Allah akan hafal. Bagaimana ketika kita membaca surah Al-Fatihah dalam satu hari itu kan 17 kali. Nah, ketika mengulangnya itu lebih banyak, maka tidak akan mungkin, pasti insya Allah akan mudah menghafalnya. Oke, Oke, nah tadi Ustaz, kalau metode tadi hmm, yang kedua aja Ustaz. Yang tadi kan metodenya kan masih ada belum ditetapkan ya, metode khususnya itu metode apa. Tadi kan dari yayasan dibebasin gitu. Nanti nanti untuk evaluasinya bagaimana tuh Ustaz? Apakah nanti ada bertentangan dengan guru yang lain, satu dengan yang lain, atau gimana itu terkait metodenya? Nanti khawatirnya kan kalau masing-masing beda tuh pasti nanti ini yang lebih cepat nih pakai metode ini kurang tepat nih. Apakah gimana gitu Ustaz? Jadi di antara santri juga kan apa, ketika ada pengulangan atau perubahan dari metode itu, kadang mereka ini apa, merasa merasa harus beradaptasi baru. Jadi kita memberikan kenyamanan di antara santri. Di antara santri saya juga ada yang menghafal dengan ulang, ada yang dia kalau mendengar sih nggak ada. Jadi biasanya lebih ke apa, karena kan di sini tidak boleh menggunakan audio seperti itu. Jadi nggak boleh mendengar MP3 karena MP3 itu biasanya digunakan ke hal-hal yang negatif, salah satunya mendengar musik ataupun hal yang lainnya gitu. Nah, yang kedua di antara santri juga dibebasin untuk menggunakan metodenya. Di antara santri ada yang menulis, ada dengan menulis ketika dia menghafal, setelah itu mereka menulis. Ada yang metodenya melihat dan terus mengulang-ulangi seperti itu. Jadi intinya seperti itu sih. Kalaupun untuk talaki, biasanya dikhususkan untuk santri yang mempunyai bacaan yang belum baik seperti itu. Jadi mereka biasanya ditalaki sama ustadznya tentang apa bacaan, setelah itu mereka mengikuti seperti itu. Nah, seperti itu. Nanti kalau udah lancar, insya Allah santri itu menghafal dengan mandiri seperti itu. Dan untuk selanjutnya ya setelah menghafal mereka wajib setoran. Jadi setoran wajib di atas santri itu, kalaupun setorannya
setoran kan dikasih nilai ya. Jadi kalaupun baik mereka disuruh untuk melanjutkan, sedangkan kalau ketika hafalannya itu masih berantakan dan panjang pendek masih salah, biasanya disuruh untuk mengulang lagi. Bahkan sampai ada yang 2 kali, 3 kali pengulangan baru bisa lolos itu. Oke, luar biasa nih Ustadz Ahmad Dalil nih ya, sangat kritis ini. Ada lagi Ustadz Ahmad Dalil. Tadi metode ikro Sebenarnya itu bukan ini metode ikro baca 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 kan ya Bu, hanya membaca gitu maksudnya atau apa Ya, yang lebih ke ikro ikro itu? takrir, Ustaz. Takrir. Jadi pengulangan-pengulangan gitu. Iya, ikro maksudnya baca pengulangan ya, mengulang Ya, membaca gitu ya. Jadi bukan metode ikro itu ya. Oke, terima kasih ya. Waktunya udah lebih 18.01 ya. Jadi nanti Ustadz Heru dengan Ustadz Rizky dengan Ustadz satu lagi siapa tadi? Dimas. Dimas, Pak. Iya, Ustadz Dimas itu nanti gini. Jadi nah ini bedanya gitu. Jadi memang kalau untuk latihan menulis itu dan juga pemateri pembahasan, ya itu memang dia fokus satu saja. Jadi hanya tahfidz saja gitu, nggak usah tahsin, tafsirnya itu udah nggak usah masuk gitu. Jadi pengembangan kurikulum tahfidz. Ya, jadi tahfidnya aja gitu. Jadi tahfidnya aja di Mahat Imam Syafi'i. Nah, tahfidnya itu berarti tujuannya apa, targetnya tadi per harinya, per pekannya, per bulannya, per semesternya selesai, kemudian metode yang digunakan itu apa saja gitu ya. Kalau belum baku misalnya masing-masing ya mungkin nanti menjadi rekomendasi sebaiknya cari metode yang lebih baku gitu kan ya. Metode yang lebih baku yang dianggap lebih bagus metodenya, medianya gitu ya. Medianya apa yang digunakan? Oh, tidak menggunakan MP3 misalnya. Iyalah kalau kasih MP3 ya mudaratnya banyak malah jadinya gitu. Mungkin MP3 yang disetel bareng-bareng Simaa, Tasmi, mungkin Tasmi pasti ada ya. Tasmi selalu ada mungkin gantian dan sebagainya itu juga jadikan metode ya, metodenya, medianya, pokoknya proses pembelajaran yang tadi dijelaskan. Terakhir asesmennya nih, latihannya, ujiannya lah bahasanya itu. Evaluasinya seperti apa ketika dia di tengah, apakah dia di akhir saja atau ketika prosesnya di tengah itu belajar teori tentang asesmen dan evaluasi dalam pembelajaran khususnya tahfidz. Jadi nulis itu saja. Enggak, jadi sampai UTS sampai UAS kita di materi saya ini menulisnya masing-masing itu saja satu topik. Oke, ya Alhamdulillah udah azan di sini juga. Nah, terima kasih untuk semuanya. Kita kembali ke Pak Heru ya untuk ditutup dulu ya. Silakan Pak Heru. baik untuk Pak dosen, terima kasih atas masukannya. Insya Allah semoga dengan masukan ini kita akan menjadi lebih baik lagi susun materi-materi yang akan dipresentasikan. Untuk teman-teman, terima kasih atas masukan dan tanggapannya atau tanggapannya. Dan untuk sekarang insya Allah kita cukupkan tentang pertemuan ini. Insya Allah mohon maaf karena Ana sendiri kurang fit banget ya. Jadi masih lemas, masih goyang-goyang gitu. Mohon maaf mungkin ketika presentasi ataupun ketika saya membawa MC ini kurang energik atau seperti itu. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta. Assalamualaikum Ilaik. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.